Hai semuanya, apa kabar? Baik? Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu, namaku Ferry Hansen dari Universitas Bina Nusantara dengan NIM 24400005933. Oke, jadi di video ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Jadi, pada video kali ini aku akan menyelesaikan sebuah permasalahan atau problem dari pemrograman. Dan permasalahannya seperti apa sih? Nah, kita mulai lihat saja. Jeng jeng jeng. Inilah permasalahannya dengan judul Horror Dash. Oke, jadi ku beri waktu sejenak untuk kalian membacanya. Kalau misalnya kelamaan, tinggal di-pause saja. Oke, sudah selesai. Jadi dari permasalahan ini kita diminta apa sih sebenarnya? Oke, jadi dari permasalahan ini kita diminta untuk memasukkan input seperti ini dan mengeluarkan outputnya. Dan dari inputnya itu, kita ingin menghitung seberapa kecepatannya yang dibutuhkan oleh seorang badut. Karena ia harus menyesuaikan kecepatannya dengan jumlah anak-anak yang ingin mengejarnya. Nah, jadi kita bisa lihat dari inputnya ini, yaitu 2, itu adalah bisa divariabelkan integer t yang mencakup kasus dari pengejarannya. Lalu, di line kedua dan line ketiga, yang dimulai dari 5 dan 1, itu adalah jumlah anak-anaknya. Sedangkan yang selanjutnya, itu adalah kecepatan dari masing-masing anak. Nah, contohnya, dari 93526, yang terbesar pastilah 9 kan ya. Nah, maka akan dikeluarkan 9. Lalu ini cuma 1, yaitu 2, maka ada hal lain pasti 2. Dan untuk variabelnya sendiri, untuk 5 dan 1 bisa divariabelkan dengan n. Dan untuk kecepatan dari masing-masing anaknya bisa disimbolkan dengan c. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Oke, jadi kita mulai dengan mendeclare library-nya. Jangan lupa, ini kurung Kurawa. Nah, sudah jadi bingkai awalnya. Sebenarnya kalau bingkainya tidak sama juga tidak apa-apa. Bisa berbeda juga. Nah, yang aku gunakan itu seperti ini. Dan bingkainya sudah jadi kita lihat terlebih dahulu. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan sebuah integer di awal-awalnya, di line pertama. Jadi kita akan menggunakan scanf. Nah, tapi tunggu dulu. Kita harus mendeclare lagi. Itu integer dari variabel yang kita butuhkan. Jadi apa saja yang kita butuhkan? Jadi kita akan membutuhkan t, lalu n, c, dan maksimal dari kecepatannya. Mengapa kita menggunakan int? Karena dari permasalahan ini kita bisa lihat bahwa menggunakan bilangan bulat. Oke, jadi kita lanjut saja. T, N, C, dan maksimal. Oke, lanjut. Jadi kita diminta untuk menginput. Dan menginput dari C sendiri kita bisa melihat bahwa C membutuhkan scanf untuk bisa menginput. Lalu jangan lupa kurung lalu petik 2 dengan persen %D. Mengapa persen %D? Karena persen %D itu menyimbolkan integer. Lalu kita lanjutkan dengan koma. Dan jangan lupa n. Karena kalau tidak ada n sendiri, kita tidak bisa menginput. Lalu variabel yang kita inginkan untuk masukkan itu t. Koma, untuk akhirnya jangan lupa. Lalu, nah lainnya kita yang pertama sudah jadi, yaitu 2. Dan gimana sih kita untuk memasukkan jumlah anak-anaknya? Nah, jadi kita gunakan for loop.
atau looping. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan while, tapi pada video kali ini aku akan menggunakan for. Jadi kita buka for, declare i sama dengan 0. Nah, jadi awalan ini kita bisa menggunakan awalan 0 atau 1. Jadi aku gunakan 0 saja. Lalu diakhiri dengan i kurang dari t. Lalu i plus plus. Nah, jadi kita kenapa harus menggunakan i kurang dari t? Karena, nah, contohnya, i sendiri ini adalah 0. Contohnya, t yang kumasukkan adalah 2. Pasti akan berakhir kurang dari 2. Misalnya mulai dari 0 dan 1. Nah, kita tidak akan mengetik 2. Karena i ini lebih kecil daripada 2. Maka kita akan menginputkan 0 sampai 1 saja. Itu pun kalau 3 dan selanjutnya. Jadi for, kita akan menggunakan input lagi untuk jumlah anak-anaknya. Jadi jangan lupa %d, lalu koma, dan t. Ups, salah. Di n, titik koma. Nah, sudah jadi untuk jumlahnya, jumlah anak-anaknya. Kalau misalnya kita mau menginput kecepatan dari masing-masing anak, itu gimana lagi sih? Nah, kalau misalnya kita scan F terus, pastinya capek dong ya. Maka, kita akan menggunakan for lagi. In J sama dengan 0, J kurang dari N, titik koma, J plus plus. Oke, kurung kurawal. Lalu, mengapa sih kita harus menggunakan variabel yang berbeda? Nah, jadi kalau misalnya untuk menginput, kita harus membedakan variabelnya, karena akan bentrok. Jadi scan F, %d, integer, lalu N, C. Oke, titik koma. Nah, tadi gimana sih kalau misalnya kita harus declare di sini? Sebenarnya bisa juga declare dari awal di sini, tapi akan lebih enak kalau misalnya di dalam for-nya. Oke, jadi kita lanjut. Ini kan kita sudah menginput semuanya. Dan untuk menghitung kecepatan paling besarnya itu gimana sih? Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu fungsi if atau jika. Mengapa if? Karena kita akan mencari. Misalnya contoh, jika 9 lebih besar daripada 3, maka 9 adalah nilai terbesarnya. Nah, oke. Jadi jika, oh iya, lupa. Jadi kita akan menggunakan max di sini. Kita bisa declare di awal-awal sama dengan 0, titik koma. Mengapa di sini? Karena jika kita declare max sama dengan 0 di awal-awal, maka yang akan dihitung adalah kasus pertama dan keduanya hanya mengikuti dari kasus pertama. Oke, jadi kita max 0 sama dengan 0 di sini. Lalu jika max lebih kecil dari C, maka kurung kurawal max-nya sama dengan C. Jadi kalau misalnya max-nya ini 0, lebih kecil daripada 9, maka max-nya itu atau nilai terbesarnya itu adalah 9. Dan kalau misalnya 9 itu lebih kecil daripada yang selanjutnya, maka yang selanjutnya itu adalah max. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa selanjutnya itu kecil semua. Maka dari if ini tidak akan menghitung. Nah, oke. Jadi kita sudah menemukan cara untuk menghitungnya. Dan gimana kita cara untuk menampilkannya seperti ini? Nah,
Jadi, yang kita lakukan adalah kita akan menulis printf di luar for ini, for kedua. Mengapa kita harus melakukannya? Karena dari sini kan kita dua kasus. Maka pastinya kita akan mengeprint dua kasus kan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk T. Nah, kita ngeprint sesuai dari permasalahannya atau soalnya. Untuk case hashtag %D titik 2 sama dengan %D. Oke, jadi koma yang kita masukkan adalah I, variabel I, dan max-nya. Oke, nah jadi kita coba untuk mengcompile-nya. Nah, kita bisa masukkan permasalahan 1. Nah, sudah kita compile, lalu kita bisa run. Jadi kita coba cek. Ups, oke. Jadi kita masukkan itu 2, lanjut 5, 9, 3, 5, 2, 6. Lanjut lagi. Nah, kita sudah menginputkan 9 sesuai dengan ini. Tapi kenapa sih sini hashtagnya 0? Nah, tadi aku juga membuat suatu kesalahan. Tadi kan kita mengprint I sebagai dari hashtagnya, nilai hashtagnya. Jadi, yang kita lakukan untuk memperbaikinya adalah dengan, kita mengganti I sama dengan 1. Lalu, batasi lagi, ubah lagi batasannya dengan sama dengan. Oke, jadi kita sudah selesai, kita compile lagi. Nah, sudah selesai, kita run. Oke. Jadi kita masukkan 2, 5, 9, 3, 5, 2, 6. Nah, pas kan? Dan kita bisa masukkan lagi dengan 1 dan 2. Nah, sudah sama. Tapi kok tadi pas kita masukkan ada muncul seperti ini untuk di inputnya. Nah, untuk mengurangi masalah seperti itu, yang kita lakukan adalah menambahkan \n. Jadi, kita compile dan run lagi. \n itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Nah, \n itu untuk sebagai enter. Jadi, kita bisa mulai lagi. 2, 5, 9, 3, 5, 2, 6. Nah, sudah sama kan ya? Nah, dari input, kita diminta input dari enternya. Jadi, di enter. Nah, lalu kita masukkan lagi 1 dan 2. Nah, sudah selesai. Oke, permasalahan ini sudah selesai. Jadi, sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Nama saya Livia, NIM saya 244001573. Jadi di sini saya akan ngejelasin program yang ini di bawah ini. Program ini tuh berguna untuk menghitung jumlah kata yang terdapat dalam satu kalimat yang diinput. Contohnya kayak apa? Contoh nih, kalau inputannya komputer, maka outputnya 1 karena memang ini satu kata. Kemudian kalau ini, maka outputnya 2. Kalau ini outputnya 3.
ini outputnya 3. Nah, yang terakhir ini, saya titik-titik seorang guru, outputnya 3. Yang ini nggak kebaca ya, karena memang yang dibaca itu yang kalau dia huruf, ada hurufnya gini. Kayak contoh kalau yang ini kan ada huruf plus tanda baca. Nah, itu masih kebaca nih sebagai satu kata. Tapi kalau dia cuman tanda baca tok doang nih, nggak ada apa-apa, nggak ada hurufnya, berarti dia nggak kebaca sebagai satu kata. Oke. Nah, library apa aja yang dipakai itu pakai stdio sama string.h. Kalau stdio ini kan memang library standar untuk input-output ya. Kemudian kalau string.h ini saya pakai karena saya ada pakai strlen di sini. Strlen untuk apa? Strlen itu untuk menghitung menghitung banyaknya karakter. Jadi kayak kalau saya menginput komputer nih, komputer berarti kalau saya masukin ke sini, strlen dari si komputer ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti si PJG isinya 8. Jadi si strlen ini tuh berfungsi untuk menghitung kayak berapa banyak sih karakter yang ada dalam inputan yang dimasukin itu. Nah, ini kemudian saya declare-nya char text 300. Char tipe datanya char karena dia masukinnya karakter. Kemudian dia teks karena ini nama variabel bebas ya. Kemudian 300 ini juga bebas. Kalau tulisnya 300 artinya dia hanya bisa menampung sebanyak 300 karakter. Kalau 10 ya berarti 10 karakter gitu. Kemudian sini ada loop nih. Loop ini untuk apa? Loop ini berguna untuk berapa kali kita bisa menginput kalimat yang kita mau gitu. Jadi ini sebenarnya juga bebas, mau buatnya berapa, bisa I kurang dari 3 artinya inputnya bisa 3 kali, atau 10 inputnya berarti 10 kali. Nah, saya pakainya patokannya 4, jadi bisa nginput sebanyak 4 kali. Nah, di sini scanf persen baca sampai enter teks. Di sini kita nginput teksnya, formatnya kayak gini, scanf baca sampai enter. Ini kan sebenarnya kalau untuk tipe data char ini bagian scanf formatnya itu sebenarnya bisa pakai %s. Cuman kita nggak pakai %s karena apa? %s itu cuma baca sampai spasi. Sedangkan untuk kalimat itu pasti include spasi. Nah, karena ada masuk spasi, kan kita nggak mau nih kalau kalimat yang sebenarnya makan nasi. Yang kebaca nih cuma sampai si makan. Padahal kita maunya sampai akhir. Makanya kita pakai si baca sampai enter. Pakainya yang ini. Baca sampai enter nih. Kemudian ini pakai getChar karena sebenarnya untuk cari aman aja sih. Biasakan setelah tulis scanf itu pakainya getChar. Kemudian selanjutnya in PJG strlen text. Ini kan tadi udah saya jelaskan, ini untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada kalimat yang diinput. Jadi kalau strlen text kalau dapatnya 10, berarti ya 10-nya masuk ke dalam si variabel PJG. Kemudian in huruf sama dengan 0 nih. Sama in word sama dengan 1. Ini declare plus inisialisasi dia. Si huruf saya set jadi 0 karena variabel ini tuh sebenarnya berguna untuk kayak penanda aja gitu. Kalau dia udah ketemu huruf, berarti hurufnya nanti berubah jadi 1 nih kayak di sini. Kalau dia belum ketemu huruf, maka dia tetap 0. Terus kemudian kalau yang ini word sama dengan 1 itu kenapa? Karena setidaknya minimal pasti ada satu kata yang diinput. Terus word ini berguna untuk apa? Word ini berguna sebagai variabel penghitung gitu. Ini kayak ada kondisi tertentu dia wordnya di plus. Kemudian ini ada for lagi. Ini for-nya untuk apa? Ini kan tadi kan kita udah cari nih, in PJG sama dengan strlen text kan udah dapat PJG-nya. Kalau PJG-nya 10,
Otomatis kan di sini nih patokannya menjadi J kurang dari 10. Berarti si loopnya ini bakal berjalan dari 0 sampai 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia kurang dari ya. Kurang dari berarti sampai 9 aja. Nah, kenapa kita harus buat kayak gitu? Karena kita harus mengecek satu persatu karakter yang masuk. Kita harus ngecek nih, kalau dia ketemu spasi atau ketemu ya ini kayak beberapa syarat ini ya, maka si wordnya ini bakal di plus-plus, maka si katanya bertambah. Nah, sekarang saya mulai jelaskan kondisi-kondisi dalamnya. Itu ada if huruf sama dengan 0 ini. Nah, ini maksudnya apa? Pada waktu di awal, waktu sebelum ketemu huruf, maka huruf ini otomatis kan sama dengan 0 nih. Dan ketika dia ketemu hurufnya jadi sama dengan 1. Ini ada kondisi kayak gini karena apa? Ini untuk beritahu kayak kondisinya ini, teksnya ini boleh dalam bentuk huruf besar, dalam ruang lingkup, si A besar sampai si Z besar, atau A kecil sampai Z kecil. Jadi, waktu huruf sama dengan 0 dan ketemu huruf besar, maka huruf sama dengan 1, atau ketika huruf sama dengan 0, ketemunya huruf kecil, tapi si huruf tetap sama dengan 1. Kemudian, else if ini apa? Ini kan huruf sama dengan 1 nih. Artinya, yang bisa masuk ke dalam situasi sini, artinya tuh ketika dia udah ketemu huruf. Ketika dia udah ketemu huruf, kemudian ada kondisi if, else if ini ya. Nah, kita harus ngecek nih, dia tuh hurufnya ada, kita harus ngecek si karakter ini, si J, karakter ke J ini, si teks ke J, ada di bagian yang karakter terakhir atau bukan. Nah, cara ceknya itu tidak sama dengan sama-sama dengan. Itu maksudnya apa? PJG kurang 1 ini nih maksudnya kayak ini kita pakainya 0, mulai dari 0, J kurang dari PJG. Kalau PJG-nya 5, berarti kan loop-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu kan dari PJG kurang 1 kan, 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka si PJG ini harus kita kurangin 1. Sebenarnya kalau di sini diubah kayak J sama dengan 1, J kurang sama dengan PJG, di sini nggak usah PJG kurang 1, ini cukup J sama dengan PJG aja. Di sini saya pakainya J sama dengan 0 aja. Kemudian, kalau si huruf, si karakter yang dicek ini adalah si karakter terakhir, kita cek nih. Karakter terakhirnya ini ada sesuai sama kondisi ini nggak? Kondisi ini maksudnya apa? Jadi saya coba printkan ya. Ini kan pakai ASCII. Nah, ini kita lihat ke sini ya. Nih, kondisinya. Kita cari kondisi ini ya. Teks ke J kurang dari A. A-nya kan di sini nih. Artinya, waktu kita cek, dan dia tuh di luar dari, nih, berarti yang di atas ini, atau teks ke J lebih dari Z, Z-nya di sini, lebih dari Z kan berarti yang di bawahnya, dan kurang dari A, berarti dari sini sampai sini. Kemudian teks ke J lebih dari Z, ini berarti ada kondisi lagi di bawahnya. Nah, kalau intinya itu berarti selama si teks ke J ini bukan huruf kecil ataupun huruf besar, maka si huruf sama dengan 0. Kan bukan huruf nih. Dia bukan huruf kecil, bukan huruf besar, maka kita ubah huruf sama dengan 0. Kemudian
di else if ini yang bagian yang bukan huruf terakhir. Yang bukan huruf terakhir ini ada if yang sama dengan yang ini. Kalau dia bukan huruf besar ataupun huruf kecil, bukan A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil, maka kita set si huruf sama dengan 0. Karena kan bukan huruf, jadi ya kita ubah jadi huruf sama dengan 0. Kemudian si word plus plus. Kenapa di sini word plus plus sedangkan yang di sini enggak? Karena pengecekannya itu kan dari awal kan udah di set nih, word-nya sama dengan 1. Berarti pengecekannya itu waktu sampai di karakter terakhir. Jumlah kata yang kita perlukan itu tuh udah cukup, kayak kalau 5 ya berarti udah 5 gitu. Jadi nggak usah pakai word plus plus lagi kalau dia di karakter yang terakhir. Tapi kalau dia masih bukan karakter yang terakhir, setiap dia ketemu yang bukan A besar A sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil, maka si word tetap di plus plus. Ini contohnya saya buat kayak gini aja ya. Contoh katanya itu nih, saya sedang bahagia. Berarti kan pertama-tama dia hurufnya sama dengan 0 nih. Hurufnya sama dengan 0, kemudian dia ngecek kondisi yang ini, dan benar. Berarti hurufnya sama dengan 1. Huruf sama dengan 1, kemudian lanjut ke loop selanjutnya. Loop selanjutnya nih, masuk ke bagian kondisi ini, karena huruf udah sama dengan 1, bukan 0 lagi. Huruf sama dengan 1, kemudian dicek di sini nih. Karena dia bukan karakter yang terakhir, berarti dia masuk ya ke sini. Kemudian dia ngecek ke kondisi yang ini. Apakah si teks ke J ini bukan A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil? Ternyata bukan. Berarti dia juga keluar dari kondisi ini. Berarti dia S, A, Y, A sampai A, dia tuh nggak bakal masuk ke kondisi yang ini. Sampai dia ketemu si A ini, A kan hurufnya udah sama dengan 1 nih otomatis. Dan dia masuk ke yang ini. Teks ke J, ini masih huruf A kan, berarti kan nggak masuk kondisi ini, lanjut lagi, kena ke si spasi. Nah, si spasi, dari tadi kan si huruf masih sama dengan 1 ya, nggak berubah. Jadi dia masuk ke kondisi else if, kemudian karena dia bukan karakter terakhir, dia masuk ke sini, dan dicek nih, oh ternyata si teks ke J, si spasi, ini bukan A besar sampai Z besar, juga bukan A kecil sampai Z kecil. Dia di luar dari itu dan memenuhi kondisi yang ini. Otomatis si huruf diubah jadi 0 dan word di plus plus. Berarti sampai di sini si word udah jadi 2. Nih, udah jadi 2 nih. Kemudian si huruf kan diset sebagai 0 lagi. Berarti lanjut lagi ke loop selanjutnya. Lanjut ke huruf S. Huruf S masuk ke if yang ini. Huruf jadi sama dengan 1 lagi. Terus kita lanjut sampai ke yang terakhir langsung ya. Si terakhir dari si katanya. Sedang masuk G. G kemudian ada spasi. Nah, terulang kembali. Setelah waktu terkena si spasi, dia masuk ke loop yang ini nih. Masuk ke if yang ini, masuk ke kondisi ini, kemudian si huruf di set sama dengan 0 lagi, dan si word di plus plus. Berarti sampai dengan sedang, si word udah sama dengan 3. Harusnya kan udah cukup nih, saya sedang bahagia kan memang 3 kata. Ya kan? Berarti harusnya sampai sini tuh udah oke. Tapi si bahagia ini belum selesai di scan, belum selesai dicek. Nah, waktu di bagian bahagia kan berarti kan ini kan huruf sama dengan 0 nih. Masuk ke huruf B, ulang lagi, berarti jadinya si huruf sama dengan 1. Langsung lanjut ke si A. A terakhir ini. Nah, A terakhir ini kan masih huruf sama dengan 1. Kemudian J sama dengan PJG kurang 1 karena dia udah karakter yang terakhir. Berarti dia masuk ke kondisi yang ini. Di kondisi ini tidak ada word plus plus. Dia hanya ngubah kembali si huruf jadi sama dengan 0. Artinya di sini si word masih sama dengan 3. Maka yang waktu keluar nanti, waktu di print di sini,
si word masih sama dengan 3. Kita coba ya, kita coba jalankan programnya. Oke, kita coba masukin yang komputer. Nah, jumlah katanya 1. Kemudian kamu cantik. Jumlah katanya 2, sesuai ya. Kemudian pemandangan itu indah. Jumlah katanya 3, kemudian saya, titik-titik, seorang guru. Jumlah katanya juga 3. Nah, untuk yang saya titik-titik, seorang guru, itu maksudnya kayak gimana? Jadi gini. Kayak dari awal nih, saya. Ketika saya S otomatis dia ngebuat si huruf jadi sama dengan 1. Kemudian lanjut ngeloop sampai si A spasi kan. Pas ketemu si spasi, dia lagi-lagi masuk ke yang bagian ini. Bagian ini. Nah, dia ketemu spasi, wordnya plus dong. Wordnya plus dan huruf jadi 0. Kenapa yang titik-titik ini bisa nggak kebaca? Karena waktu terkena spasi, si huruf kan udah di set sama dengan 0 nih. Kemudian dia lanjut ngeloop lagi. Huruf sama dengan 0 nih. Kemudian dia ngecek apakah itu A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil. Ternyata bukan, karena dia titik. Titik kan nggak termasuk nih dalam sini. Otomatis si huruf masih sama dengan 0. Kemudian lanjut ngeloop lagi, dia lagi-lagi masuk ke sini dan ngecek lagi. Oh, masih titik. Berarti dia hurufnya masih sama dengan 0. Lanjut lagi, masih titik. Huruf masih sama dengan 0, lanjut lagi sampai dia ketemu si spasi. Spasi kan otomatis juga masih sama dengan 0 ya, karena dia bukan A besar sampai Z besar, juga bukan A kecil sampai Z kecil. Nah, pada saat dia masuk ke seorang guru, ke S baru dia masuk ke sini nih. Dia kan termasuk dalam ruang lingkup A kecil sampai Z kecil. Nah, makanya di situ dia hurufnya jadi sama dengan 1 dan bisa masuk ke dalam si word plus. Jadinya ini bisa seperti ini. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Ya, perkenalkan nama saya Geraldus Gavin Santoso. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah online judge yang palindromes. Terlebih dahulu kita melihat ke soalnya supaya lebih jelas. A regular palindrome is a string of numbers or letters that is the same forward as backward. Jadi palindrome itu adalah sebuah kata di mana ketika dibaca dari kiri ke kanan, hasilnya sama ketika dibaca kanan ke kiri. Jadi sebagai contoh, kata ini adalah kata palindrome yang dimana ketika dibaca kiri ke kanan, A, B, C, D, E, D, C, B, A, dan ketika dibaca kanan ke kiri, A, B, C, D, E, D, C, B, A. Hasilnya sama, sehingga kata ini bisa disebut sebagai palindrome. A mirror string is a string for which when each of the element of the string is changed to its reverse, and the string is read backwards, the result is the same as the original string. Jadi mirror string itu adalah sebuah kata, di mana ketika kata ini di-convert ke huruf reverse-nya, dan ketika dibaca dari akhir ke awal, itu hasilnya sama dengan original katanya tersebut. Jadi sebagai contoh, ini kata 3AIAE ketika di-convert ke huruf reverse-nya, maka ketika dibaca dari akhir ke awal, maka hasilnya sama dengan original string-nya. Jadi E ini bakal di-convert ke reverse-nya jadi 3, A-nya sama, A, I, A-nya juga sama, terus abis itu 3-nya ini di-convert ke huruf reverse-nya E. Jadi dibacanya dari akhir ke awal jadi 3AIAE. Hasilnya sama dengan original string-nya. Terus a mirror palindrome itu adalah gabungan dari kata palindrome dan gabungan dari kata mirror string. Jadi mirror palindrome itu memiliki dua value-nya yang sama, yaitu dia memiliki value palindrome-nya dan juga memiliki value mirror-nya. Ini sebagai contoh adalah kata-kata kata original dan kata yang reverse di mirror string-nya. Jadi A, A, E kalau misalnya di reverse jadi 3, H, H, I, J kalau di reverse jadi L dan seterusnya. Input consists of string, one per line, each of which will consist of 1 to 20 valid characters. There will be no invalid characters in any of the string. Your program should read to the end of the file. Outputnya, for each input string, you should print the string starting in column 1 immediately, followed by exactly one of the following string.
Note that the output line is include strip and spacing exactly as the shown the table above and demonstrate in the sample output below. In addition, after each output line, you must print an empty line. Jadi setiap di output juga harus dikasih kayak empty line-nya. Ini ada sampel inputnya, dan ini juga ada sampel outputnya. Jadi kita bakal input katanya, nah terus nanti outputnya bakal nentuin kata itu palindrom atau bukan, kata itu mirror string atau bukan, atau memiliki keduanya atau enggak, simpelnya kayak begitu. Jadi not a palindrome is a not palindrome, jadi dia nggak memiliki value palindrome dan mirror. Isa palinilapasi itu regular palindrome, tidak memiliki value mirror. Kalau ini mirror string tidak memiliki value palindrome, kalau ini memiliki value keduanya, mirror dan palindrome. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Ya, sekarang saya akan masuk ke codingannya. Sebelum saya membuat codingannya yang mirror dan palindrome ini, yang digabung untuk menyelesaikan masalah ini, terlebih dahulu saya membuat codingan yang terpisah, yaitu codingan yang khusus palindrome-nya terlebih dahulu, dan codingan yang khusus mirror string-nya terlebih dahulu. Setelah codingan palindrome dan codingan mirror string ini berhasil ketika saya tes, maka kemudian kedua codingan ini saya gabung menjadi satu codingan, yang dimana saya akan menjelaskan secara detail mengenai codingan ini. Saya memakai library include stdio.h dan saya memakai library include string.h. Integer main, char kalimat 100 times 100. Jadi kalimat itu adalah kata yang nanti bakal diinput sama user, dan fungsi time ini yaitu adalah menampung original kata yang diinput tersebut. Kenapa? Karena kalimat ini nanti bakal di-convert ke reverse word yang buat mirror string. Jadi supaya nanti buat nge-compare satu sama lain. Nah, terus habis itu ada integer is palindrome, integer length, integer is mirror. Len sama dengan strlen kalimat. Jadi fungsi strlen kalimat ini buat mengetahui seberapa panjang dari kata tersebut. Jadi sebagai contoh, misalnya input wow, maka len-nya sama dengan 3. For integer x sama dengan 1, x di bawah sama dengan 4, x plus plus. Kenapa x sama dengan x di bawah sama dengan 4? Karena di dalam soal ini sampel inputnya sebanyak 4 kali dan sampel outputnya sebanyak 4 kali. Jadi saya melakukan x di bawah 4 ini supaya nanti bakal looping input outputnya sebanyak 4 kali sesuai dengan soal. Tapi jika misalnya mau lebih bisa ditambah, tapi saya bakal sesuaikan dengan soal online judge tadi. Scanf %s kalimat, ini fungsinya buat input kata dari user. strcpy temp kalimat. Jadi kalimat yang sehabis diinput oleh user kemudian di copy lalu kemudian dimasukkan ke dalam temp, yang dimana nanti kalimat ini bakal kita convert ke reverse dan dibandingkan dengan kalimat originalnya buat mencari mirror string, yang nanti bakal saya jelasin lebih detail. Oke, is palindrome sama dengan 1. Kita bakal beranggapan bahwa kata yang diinput oleh user tersebut adalah palindrome. Jadi is palindrome sama dengan true. Terus kita bakal ngecek dulu apakah kata tersebut beneran palindrome atau enggak sih. For integer j sama dengan 0, j di bawah len, j plus plus. J di bawah len ini berarti ini bakal terus looping sampai dia ngebaca akhir sampai panjang kalimat ini. Yang seperti saya bilang tadi, len ini isinya tentang panjang kata yang diinput oleh user tadi. If kalimat j tidak sama dengan kalimat len min j min 1, is palindrome sama dengan 0, false. Kalimat len min j min 1 ini artinya adalah kalimat tersebut bakal dibaca secara terbalik, dibaca dari kanan ke kiri, sedangkan kalimat j ini bakal ngebaca kalimat dari kiri ke kanan. Kan palindrom tadi saya jelasin bahwa palindrom itu adalah sebuah kata di mana jika dibaca kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu hasilnya sama. Tetapi jika ini kalimat kiri ke kanan ini tidak sama dengan kalimat dibaca kanan ke kiri, maka itu bukan palindrom dong. Makanya dia bakal jadinya is palindrom sama dengan false. Jadi cara bekerjanya dari for ini bakal saya jelasin. Jadi misalnya saya input kata wow. Nanti kalimat J ini dia bakal ngebaca W ini bakal sama gak dengan kalimat yang dari terakhir. Oh ini sama. Terus O-nya sama. Terus yang ininya oh sama. Jadinya akhirnya ini adalah palindrom. Yang dimana nantinya ininya bakal dilewatin. Jadi is palindrom tetap sama dengan 1.
Tapi jika saya input katanya misalnya makan, dia bakal ngebandingin ini, kalimat J ini bakal ngebandingin huruf ini, dan bakal ngebandingin ini. Dan jika misalnya udah beda, maka dia langsung bikin conclusion bahwa is palindrome sama dengan false. Jadi kata yang di input user itu adalah bukan palindrome. Dan dia langsung nge-break. Jadi looping ini bakal berhenti, langsung lanjut ke selanjutnya. Setelah dia ngecek palindrome atau enggak, kemudian dia bakal mengecek apakah kata yang diinput oleh user itu mirror string atau enggak. Sebelum itu, saya membuat for integer i di bawah len i++, if kalimat i sama dengan a, kalimat i sama dengan a, if kalimat i sama dengan e, kalimat i sama dengan 3. Fungsinya ini adalah nge-convert kata yang diinput oleh user menjadi reverse word tadi. Yang sebagai contoh, ini isinya buat nge-convert huruf yang diinput oleh user. Jadi misalnya dia bakal nge-convert jika misalnya ada huruf E maka di-convert jadi 3 dan seterusnya. Ya, ini sampai akhir. Terus habis itu kita beranggapan bahwa kata yang diinput oleh user itu adalah mirror, maka is mirror sama dengan true. Lalu dia ngecek beneran mirror atau enggak. For integer a sama dengan 0, a di bawah len ini yang tadi saya bilang panjang kalimat a++, jadi ini bakal looping terus sampai akhir panjang kalimat. If temp a tidak sama dengan kalimat len min a min 1, jadi temp a itu yang saya bilang tadi, itu adalah isinya original statement-nya. Jadi kata originalnya, sedangkan kalimat len ini adalah kata yang habis di-convert-nya. Kan tadi saya jelasin bahwa kalau misalnya mirror string itu, dikatakan mirror ketika dibaca dari akhir ke awal itu sama dengan original statement-nya. Ini bakal kita cek. Jika misalnya tidak sama, maka is mirror sama dengan 0. Jadi kata yang di input user itu bukan mirror, jadi false. Terus langsung di break. Tapi jika misalnya enggak, dia bakal ngecek terus sampai panjang kalimat akhir, dan misalnya masih enggak, maka dia bakal ngelewatin dan is mirror masih 1. Jadi setelah itu dia bakal ngecek apakah katanya tersebut memiliki dua value, apakah dia palindrome dan mirror, atau dia hanya mirror saja, atau hanya palindrome saja, atau tidak memiliki keduanya. Dia bakal ngecek dari if else if ini. Jadi if is palindrome sama dengan false dan is mirror sama dengan true, maka dia mirror string. Else if is palindrome sama dengan true dan is mirror sama dengan true, maka mirror palindrome. Else if is palindrome sama dengan false dan is mirror sama dengan false, maka is not a palindrome. Else if is palindrome sama dengan 1 dan is mirror sama dengan false, maka dia hanya regular palindrome karena is palindrome true dan is mirror false. Dan di setiap ini saya melakukan print f/n, di mana buat ngasih blank line, karena tadi sesuai ketentuan di sini bahwa after each output line you must print an empty line. Jadi saya kasih blank line-nya. Dan jika misalnya dites programnya, ini dites, kita tes, ini saya copy, dan jika kita tes, maka hasilnya benar. Not palindrome is not palindrome, is a palinilapasi is a regular palindrome. Ini adalah is mirror string, atau Toyota is mirror palindrome. Ya, itu aja sekian dari penjelasan saya. Jadi saya bakal ngulang secara cepat. Jadi fungsinya, cara untuk mengetahui itu palindrome atau enggak, kita bakal mengecek apakah kalimat dari kiri ke kanan itu dibaca dengan kalimat dibaca kanan ke kiri. Kalimat dibaca kanan ke kiri, supaya bisa dibaca kanan ke kiri, saya memakai kalimat len min j min 1. Jika misalnya iya, maka jika misalnya itu nggak sama, maka itu bukan palindrome, is palindrome false. Jadi kita beranggapan sebelum masuk ke tes ini bahwa kalimat yang di input oleh user itu adalah palindrome. Jadi kita beranggapan itu. Terus kita lanjut ke mirror string. Kita masuk ke mirror string. Kita anggapan bahwa yang di input itu sama kayak palindrome tadi, bahwa yang kata yang di input itu juga mirror. Nah, dia bakal ngecek beneran mirror atau enggak. Nah, jika original stringnya itu tidak sama dengan kalimat yang dibaca dari akhir ke awal tadi, jika tidak sama, maka is mirrornya false. Jadi otomatis false. Tapi jika misalnya benar, udah dicek berkali-kali dan benar,
maka ini bakal di skip dan kemudian bakal is mirrornya masih true. Berarti kata yang di input user tadi itu beneran mirror. Ya udah, terus habis itu ini bakal buat ngecek apakah kata yang di input itu memiliki kedua value-nya atau hanya salah satu atau tidak sama sekali dari if else if ini. Ya udah, sekian itu penjelasan dari saya mengenai online judge yang palindrom. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Kenan dan saya akan menjelaskan solusi untuk masalah yang soal Minesweeper. Jadi ini integer yang saya gunakan, baris, kolom, N dan M yang buat yang inputnya, terus count 1 itu maksudnya untuk yang fieldnya. Jadi sesudah kita mengeluarkan outputnya gitu nanti kayak dilambangin kayak field 1 output yang ke 1, field 2 untuk yang output yang kedua gitu. Terus kita pakai loop yang pertama itu while buat yang scan-nya itu, yang N dan M-nya itu. Jadi if kalau N dan M-nya itu 0, terus ngelewatin 100 dia bakal break, ngikutin yang soalnya. Terus yang for yang ini, yang gets yang ini itu untuk yang stringnya itu soal yang isi yang nanti titik-titik sama yang bintangnya. Terus yang memset number 0 itu karena memang nilai awalnya itu untuk yang Minesweeper ini 0. Jadi kalau kayak ada bintang gitu, dia bakal ngisi angkanya jadi 1 gitu. Kalau mulanya dari 1 kan ini jadinya 2. Terus yang for yang ini sampai yang bawah sini itu untuk yang buat yang ngisi kalau seandainya ada bintang di sini. Jadi if field yang sama dengan bintang ini, kalau seandainya ada bintang, jadi berarti sel-sel di sekitarnya itu bakal terpengaruh. Pusatnya itu kayak yang dari yang bintang yang ini. Jadi kalau seandainya ini bintang, berarti kayak kan pusatnya yang di tengah sini nih. Berarti baris dikurang 1, kolomnya dikurang 1 tuh maksudnya yang sel atas kiri. Yang sebelah sini, atas kiri. Jadi baris dikurang 1, terus kolom dikurang 1. Berarti itu untuk yang sel yang atas kiri dia bakal plus 1 kayak gini. Terus kalau yang baris min 1, kolom biasanya sama, berarti baris min 1, kolomnya tetap yang ini, dia bakal bertambah 1 juga. Pokoknya yang seluruh sekitar bintang ini nambah 1. Terus kalau seandainya ada 2 bintang gini, dia bakal kayak gini. Ini kalau baru bintang pertama yang kedeteksi. Terus kalau bintang keduanya juga kedeteksi, nanti yang angka 1 yang di tengah ini dia bakal menjadi 2 karena ada bintang yang di bawah sini. Terus yang di bawah ini yang field ini untuk yang itu yang tadi kalau habis dia untuk yang output yang pertama dia field yang pertama gitu. Terus ini kalau seandainya kedeteksi bintang, dia printnya itu bakal tetap bintang kayak yang ini. Jadi sudah kedeteksi dia tetap hasilnya bintang. Mendingan saya sekalian kasih contohnya aja kalau di run. Jadi kalau isinya ini 4 sama 4, maka dia hasilnya jadi kayak gini nih. 1, ini 2 karena dia terpengaruh sama bintang yang di bawah sininya, 1, 1, 1. Terus yang nggak terpengaruh dia nilainya tetap 0. Contoh lainnya tuh kalau dia kayak gini. Nah, dia jadinya kayak gini. Karena ini bintangnya ada 2, berarti di sininya 1, ini karena nggak terpengaruh jadinya 0. Ini 2, 2, 2. Terus karena dia terpengaruh sama bintang yang di bawahnya sini. Jadi itu saja solusi saya untuk permasalahan yang ini. Terima kasih.